Shalom Bapak Ibu semua. Ya, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan pujikan Kau Allah yang besar. Tuhan, benar bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang layak kami agungkan. Tuhan, saat ini kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh menikmati puji-pujian kami kepada Engkau. Biar kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau Roh Kudus di tempat ini. Kami mengusir segala roh jahat yang hendak mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini, dan biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan lagu Besarlah Tuhan dan Layak Dipuji. Aman
bersyukur kita mempunyai Allah yang begitu besar. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Layak Dipuji Disembah. Alam
Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami bangga mempunyai Allah yang besar Tuhan. Walaupun Tuhan kami kecil, kami tidak ada apa-apanya, tapi Engkau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga kepada Engkau Tuhan, Allah yang menciptakan kami, Allah yang menjadikan kami serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami minta Roh Kudus hadir Engkau tempat ini Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan, biar nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diberitakan, nama Tuhan yang dimasyurkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita boleh ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan memberitakan Injil. Kita akan sama-sama membaca Kisah Rasul pasal yang kelima. Ayat 17 sampai dengan 25. Saya akan membacakan ayat ganjil, nanti jemaat menyambung dengan ayat yang genap. Perikopnya, rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Katanya, kami mendapat di penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana perjalanan para rasul setelah mereka diurapi oleh kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem. Maka banyak hal kejadian yang terjadi, dan seperti pesan Tuhan Yesus kepada para rasul untuk memberitakan Injil. Karena ini adalah salah satu pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, para rasul. Dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu ditulis di Matius 28 ayat 20b. Karunia untuk memberitakan Injil. Rasul-rasul mereka berani, bahkan kita melihat bagaimana karena banyak
dari kelompok lain yang iri kepada mereka. Saudaraku, ya, di mana rasul-rasul itu ditangkap dan dimasukkan dalam penjara di kota. Tadi kita baca bersama, ya. Tetapi seorang malaikat membawa mereka keluar. Kata malaikat itu juga dikatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Kita melihat bagaimana para rasul itu mentaati pesan malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari penjara. Menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah dan mereka mengajar. Sementara itu, imam besar dan pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul. Seluruh majelis tua-tua bangsa Israel menyuruh mengambil rasul-rasul yang dipenjara itu. Tetapi ketika para pejabat yang datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul di situ. Penjara saat itu dilihat terkunci dan para pengawal berjaga di muka pintu. Tetapi setelah dibuka, tidak ditemukan para rasul di dalam penjara itu. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan mereka bertanya, apa yang telah terjadi dengan para rasul-rasul itu? Kemudian datanglah seorang yang membawa kabar bahwa para rasul yang dimasukkan dalam penjara ada ternyata di bait Allah dan mereka sedang mengajar orang banyak. Kita akan merinci di sini dari ayat 7 sampai dengan ayat ke-18. Itu menyatakan bahwa kesulitan dalam memberitakan Injil. Ya, kita melihat bagaimana para rasul yang telah dimasukkan dalam penjara. Meskipun pada waktu itu mereka juga sudah menerima pengurapan Roh Kudus, tetapi tetap mereka juga menghadapi kesulitan saat mereka menginjil. Karena ada kelompok-kelompok orang yang iri dan membenci mereka. Bapak, Ibu sekalian, kita bisa merenungkan akan hal ini juga. Saat-saat anak-anak Tuhan yang ada ya di negara kita, hamba-hamba Tuhan, ketika mereka harus memberitakan Injil, mereka juga banyak menghadapi tantangan. Bahkan seperti para rasul, mereka, kita bisa baca mereka ada yang sampai mati syahid karena memberitakan Injil. Demikian pula dalam kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan saat-saat ini juga. Demikianlah pula anak-anak Tuhan. Mereka bisa bertahan dan mereka tetap kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bahkan sampai harus merenggut nyawa mereka. Ini kita hadapi, ya, saudaraku sekalian, sama seperti keadaan para rasul pada saat mereka juga harus memberitakan Injil kerajaan surga.
Saudaraku, kita melihat selanjutnya di ayat yang ke-19, itu adalah kuasa Tuhan yang dinyatakan. Kita bisa pikir ini adalah karya Roh Kudus. Tuhan mengutus malaikat untuk mengeluarkan para rasul yang ada di dalam penjara. Saya percaya dan kita semua juga berdoa selalu ya, sampai detik hari ini juga banyak hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan bagaimana mereka mengalami aniaya, tetapi Tuhan memberikan pertolongan di luar kepikiran manusia, sehingga mereka bisa terbebas. Saudaraku, kita melihat bagaimana para rasul pada saat itu, mereka bisa mengalami pertolongan dari Tuhan, di mana Tuhan mengutus malaikat untuk menolong para rasul itu. Dikeluarkan dari penjara. Dengan pikiran manusia tidak mungkin ya, hal ini terjadi, tetapi seperti apa yang diberitakan dari Kisah Rasul 5 ayat 17 sampai ke 25 ini, di mana rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Dan mereka semua para penguasa pada saat itu, ya, mahkamah agama dan pengikut-pengikutnya, kelompok-kelompok di antara para tua-tua bangsa Israel pada waktu itu juga, supaya mereka katanya coba ambil itu rasul-rasul dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat itu menghampiri penjara, ternyata di situ ada penjagaan yang ketat di muka pintu, dan juga pintu penjara masih tertutup, terkunci dengan rapi dikatakan. Tetapi ketika mereka menjumpai di dalam penjara itu, ternyata para rasul sudah tidak ada di dalam penjara. Inilah bagaimana kuasa Allah yang menolong para rasul pada saat itu. Saudaraku, kita bisa merasakan bagaimana Allah telah menyertai dengan mengutus malaikat. Sehingga dikatakan di ayat ke-20, malaikat itu berkata, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Kita perlu sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita juga harus menjadi saksi Kristus. Pergi untuk kita memberitakan Injil kebenaran itu kepada semua orang. Dan di sini kita melihat bagaimana para rasul itu didapati oleh orang pada waktu itu mengatakan bahwa mereka ada di bait Allah. Di ayat ke-20 dan 21 itu adalah pentingnya ketaatan dalam menjalankan perintah Tuhan. Ya. Dan dalam peristiwa ini para rasul itu mereka mentaati
pesan daripada Tuhan lewat malaikat pada saat itu. Dan mereka juga pergi untuk ke bait Allah memberitakan Injil. Di ayat ke-22 dikatakan ini memberikan penyataan kuasa Allah yang membuat cemas orang-orang penguasa pada saat itu yang memasukkan para rasul ke dalam penjara. Kita melihat selanjutnya di ayat 23 sampai dengan 25. Rasul-rasul tidak merasa takut dan kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyatnya. Ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu kepada hamba-hambanya. Ya, seperti apa yang tadi kita lihat ya di awal yang tadi saya katakan, saudaraku sekalian, bahwa Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai. Roh Kudus-Nya memberikan kekuatan dan penyertaan Tuhan itu tidak mengecewakan akan hamba-hambanya yang berharap kepada pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena kita memiliki Tuhan yang kita sembah, kuasanya lebih besar dari persoalan dan masalah yang ada di dunia ini. Kita bisa merenungkan akan hal ini. Para hamba Tuhan pada saat itu, para rasul pada saat itu juga, mereka berani untuk terus memberitakan, menyaksikan Injil Kerajaan Allah di bait Allah, meskipun mereka sudah diancam masuk ke dalam penjara. Ya, bahkan kita melihat bagaimana mereka terus berjuang untuk memberitakan kabar sukacita, Injil keselamatan itu. Ini semua mengajak kepada kita semua, jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama untuk menjadi pasukan-pasukan Allah, duta-duta Allah, untuk memberitakan kabar sukacita. Berita sukacita Injil itu harus disaksikan, harus diberitakan, harus diceritakan kepada orang banyak. Karena mereka tidak bisa mengerti apa yang mereka lakukan kalau kita tidak memberitakan, supaya mereka juga tidak mengalami kebinasaan yang kekal karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya di dunia ini. Kita mau seperti apa yang dikerjakan oleh para rasul. Untuk mereka berani melakukan apa yang diperintahkan. Yang tadi saya katakan, di ayat 20 untuk mereka pergi. Artinya mereka harus keluar dari kungkungan penjara dan mereka harus ada di bait Allah. Kami bersyukur pada pagi hari ini kita semua boleh ada di rumah Tuhan. Pada hari Minggu kita boleh bersama-sama bersekutu, beribadah. Apa yang kita cari? Tentunya kita mau mencari
kedamaian, kesejahteraan yang Tuhan limpahkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindu untuk selalu datang di rumah Tuhan. Para rasul ketika itu mereka ada di bait Allah, artinya mereka ada di rumah Tuhan. Dan mereka boleh berkumpul di situ memberitakan berita sukacita kabar kebenaran ini. Supaya banyak orang boleh bertobat dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kesimpulan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu untuk kita memberitakan Injil. Itu menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan, yaitu untuk selalu memuliakan Tuhan dimanapun engkau berada. Bapak, Ibu mungkin yang ada di dalam pekerjaan, yang ada di lingkungan tetangga, di rumah kita, mari dalam kehidupan kita bisa menjadi saksi hidup untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Saya bisa teringat akan peristiwa di rumah kami. Kami mempunyai pembantu waktu itu untuk Michael dan Putri masih kecil. Saudaraku, pada waktu itu kita mempunyai pembantu, mungkin usianya sekitar 15 tahunan ya, dari daerah Cilacap, kalau tidak salah waktu itu. Ya, mereka bekerja membantu di rumah kami. Dan di dalam kehidupan saya dan Ibu Lina menyaksikan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada pembantu kami. Sehingga dia tertarik ya. Waktu itu dia mengek, saudaraku, asma. Ibu Lina kalau ada di dapur sedang dibantu oleh dia menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga dia tertarik menjadi anak Tuhan. Bahkan dia mau masuk, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dibaptis, saudaraku, dan mengikuti ibadah di kami. Dahsyat sekali apa yang terjadi, saudaraku. Tuhan mengubahkan hidupnya. Tidak terpikirkan oleh saya juga, oleh Ibu Lina. Dengan berjalannya waktu, dia suka cerita, nanti kepengen punya pasangan, menikah katanya. Saudaraku, dan kita mendoakan dia. Tuhan mengubahkan hidupnya. Tidak kita bayangkan, saudaraku ya, dari seorang gadis sehingga dia boleh berjumpa dengan Tuhan lewat kehidupan kita, hamba-hambanya. Dan dia boleh tertarik akan Juru Selamat, Yesus Kristus. Kehidupannya diubahkan, saudaraku. Dia sudah tidak bekerja lagi di kami, tetapi kami mendengar berita bahwa dia bisa bekerja dengan hamba Tuhan. Waktu itu di Kota Bandung ada hamba Tuhan dari Amerika, ya. Dia bisa bekerja di situ
Bahkan dia bisa belajar bahasa Inggris, saudaraku, dan dididik ngajar sekolah minggu. Bukan saja dia menunggui anak hamba Tuhan itu, tapi dia juga bisa belajar firman Tuhan. Kehidupannya diubahkan. Dahsyat, saudaraku. Tuhan angkat kehidupan seorang gadis yang sederhana. Akhirnya dia dijodohkan oleh hamba Tuhan itu. Adiknya yang ada di Amerika. Dan sekarang dia sudah ada di sana. Ya. Dinikahkan dengan adik hamba Tuhan itu yang ada di Amerika. Dahsyat, coba bayangkan. Bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sehingga kehidupannya diubahkan. Sehingga suatu kali adik Ibu Lina pernah kontak katanya. Wah, saya udah di Amerika. Memang waktu itu adik Ibu Lina ada di Sukamenak juga, suka membimbing dia. Ya, dia suka tanya-tanya tentang firman Tuhan, diceritakan oleh adik Ibu Lina, Elis itu ya. Nah, suatu kali kontak katanya dia sudah senang bisa menjadi hamba Tuhan juga di sana. Bahkan kehidupannya diangkat. Dari seorang gadis yang pekerjaannya pembantu rumah tangga, Tuhan angkat menjadi hambanya. Karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan tidak tanggung-tanggungnya, bukan artis lagi yang dia inginkan. Dia boleh dijodohkan oleh adik daripada hamba Tuhan. Sehingga hidupnya bahagia. Dia mengalami pengubahan di dalam hidupnya. Bayangkan saudaraku sekalian, ini ya perlunya pemberitaan Injil itu kepada orang-orang banyak yang belum berjumpa dengan Tuhan, supaya mereka juga boleh menerima keselamatan dan hidupnya mengalami pengubahan. Yang kedua, untuk kita terus berjuang menjadi garam dan terang dunia. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memberitakan Injil, dalam bersaksi. Ya saudaraku, kita mau tetap kuat dan Roh Kudus itu. Kita berdoa, Roh Kudus selalu membentuk pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang kuat, tidak cengeng. Ya saudaraku sekalian, kita melihat bagaimana perjuangan para rasul pada saat itu juga. Karena mereka taat. Mereka dengar-dengaran akan perintah utusan Tuhan, yaitu malaikat, untuk mereka pergi. Keluar dari penjara dan boleh ada di bait Allah untuk memberitakan berita kebenaran itu. Banyak orang diselamatkan, dimenangkan. Yang ketiga yaitu untuk kita jangan takut untuk menghadapi tantangan, melawan bahkan penguasa-penguasa atau orang oknum-oknum yang tidak senang untuk pemberitaan Injil. Karena kuasa Roh Kudus dapat mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, bahkan mengusir kuasa-kuasa setan yang menguasai kehidupan manusia. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan keberanian dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah dikuduskan, untuk kita boleh kuat dan berani memberitakan kabar sukacita itu sampai selama-lamanya.
Yang keempat yaitu yang terakhir, perlunya ketaatan dalam menjalankan perintah Tuhan. Artinya menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila mana kita taat, bila mana kita mendahulukan pemberitaan kerajaan surga, maka kita akan mengalami mujizat-mujizat yang ajaib di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang saya saksikan kepada jemaat, namanya itu Oni, ya, pembantu kita waktu itu Oni. Siapa yang bisa tahu bahwa kehidupan seorang gadis yang sederhana ini, yang dari pekerjaannya pembantu rumah tangga, karena dia merindu. Dan saya dengar waktu itu ketika dia masih ada bersama dengan kami, setelah dia menerima baptisan juga, berangsur-angsur sakit bengeknya hilang. Ini mujizat Tuhan kan terjadi kepada seseorang yang mau dengan rendah hati menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya dalam hidupnya. Bukan saja sakit penyakitnya, tetapi dia menerima keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan. Karena dia menjadi orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Hidupnya, jasmani, kehidupan jasmaninya juga diangkat. Puji nama Tuhan. Mari kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang taat akan perintah Tuhan. Seperti para rasul itu. Ketika mereka disuruh pergi keluar dari kungkungan penjara, hal dahsyat terjadi. Ya, bayangkan saudaraku, ketika mereka, para penguasa pada waktu itu, para imam besar yang ingin melihat bagaimana keadaan rasul-rasul pada saat itu untuk dikeluarkan dari penjara. Ternyata mereka sudah terlebih dahulu dikeluarkan oleh malaikat Tuhan. Ini keajaiban yang terjadi. Karena pintu penjara diperiksa masih terkunci dan juga pengawal tetap berjaga-jaga di depan pintu penjara. Tapi kok ketika penjara itu dibuka, rasul-rasul sudah tidak ada di dalam ruangan penjara. Inilah kedahsyatan kuasa Tuhan yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita manusia yang terbatas. Keajaiban. Tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan. Jadi bila mana kita menghadapi tantangan yang berat, jangan putus asa. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran. Di mana Roh Kudus mengatakan untuk kita pergi memberitakan kabar sukacita. Sehingga banyak jiwa yang harusnya binasa masuk api neraka. Mereka berbondong-bondong berbaris di dalam barisan untuk masuk dalam api neraka karena tidak mengenal kepada Kristus Yesus. Tetapi kita, mari kita sebagai hamba-hambanya yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita juga jangan egois, tetapi kita juga harus memenangkan banyak jiwa. Terlebih di dalam keluarga kita dahulu, untuk mereka semua boleh percaya kepada Yesus Kristus. Dan setelah itu kita keluar ke dunia ini yang penuh dengan sakit penyakit, kedukaan, kesulitan. Kita boleh menjadi berkat, memberitakan kabar kebenaran, kabar sukacita itu bagi mereka yang belum mengenal kepada Kristus Yesus. Dan kita mau sama-sama bergandengan tangan
memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah bersama-sama beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga sudah dibekali oleh firman Tuhan, diingatkan kembali akan kasih Tuhan di dalam hidup kami yang memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan berita sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, melalui hidup kami, melalui apapun yang bisa kami lakukan, sehingga mereka bisa melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami. Dan melaluinya biarlah mereka juga boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mereka juga boleh menerima keselamatan, dan kami percaya mereka tidak akan ada di dalam kebinasaan lagi. Bapa, tanamkan setiap benih firman Tuhan bukan menjadi satu kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, kami ini boleh menjadi saksi Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang sudah melayani, pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah juga menaburkan firman Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan juga tambahkan hikmat dan pengurapan-Mu yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah. Kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin firman-Mu katakan tidak ada yang mustahil, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu menjamah setiap yang sakit, diberikan kesembuhan. Yang ada masalah pergumulan, Tuhan bukakan jalan sehingga mereka juga mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan dengan berkat-Mu yang berlimpah. Kalau Tuhan di antara kami semuanya, masing-masing keluarga demi keluarga, apapun yang sedang kami hadapi di dalam hidup ini, kami sekali lagi membawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang sanggup menolong, menatang kami, memberikan kami kekuatan senantiasa. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pribadi dan keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang di dalam sekolah, yang mereka mungkin sudah menyelesaikan ujian mereka, biarlah mereka boleh berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kami di pusat maupun daerah, supaya mereka juga menjalankan pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Tangan-tangan yang memberikan persembahan, yang mengembalikan miliknya Tuhan, Tuhan juga yang membalas dengan berkat yang berlimpah. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami percaya setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.